Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kita diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa memulai pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, sebelumnya seperti biasa kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kedua mengenai ketika bumi berhenti berputar. Tapi sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian iman. Iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman. Oke, masih ada yang ingat rukun iman? Apa itu iman? Masih ada yang ingat? Oke, iman itu artinya kepercayaan. Ada 6 iman yang harus kita ketahui. Oke. Yang pertama yaitu adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang keenam, iman kepada hari kiamat. Oke, yang kelima tadi. Sekarang yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran tentang iman kepada hari kiamat. Kenapa iman kepada hari kiamat? Karena ketika bumi ini berhenti berputar, itu tandanya kita sudah memasuki iman kepada hari kiamat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pelajaran kita mengenai ketika bumi ini berhenti berputar. Oke, yang harus kita ketahui apa itu makna, arti dari hari kiamat. Apa arti hari kiamat, hikmah mempercayai hari kiamat, dan tanda-tanda hari akhir. Oke, selanjutnya ini adalah fase-fase atau tingkat-tingkatan di mana kita harus memulai kehidupan kita. Alam yang dilalui oleh manusia. Yang pertama yaitu alam ruh. Alam di mana ruh manusia itu disiapkan. Yang kedua dalam kandungan, yaitu alam yang meniupkan ruh ke dalam kandungan di dalam kandungan ibu kita. Yang ketiga adalah sekarang ini kita ada di fase yang ketiga, yaitu fase dunia. Manusia dilahirkan dan mengumpulkan amal soleh, semuanya ada di sini, di alam dunia. Yang ketiga yaitu alam barzah atau di dalam kubur. Setelah kita meninggal di dunia, kita meninggal, yaitu ada di alam kubur. Dan akhirnya kita akan ada di fase terakhir, yaitu akhirat, tempat yang kekal dan abadi. Ini ditentukan kita masuk surga atau ke neraka. Oke, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan dunia. Jadi, kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal, bukannya kehidupan yang abadi, tetapi kehidupan abadi itu adanya di hari akhir. Oke, ini adalah kejadian-kejadian di mana kita harus menghadapi hari akhir. Nanti kita akan pelajarinya ya. Berikut adalah surat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Ada surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Qiyamah, Al-Hajj. Itu adalah surat-surat yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Oke. Hari kiamat itu dibagi menjadi dua macam. Ada kiamat kubro dan ada kiamat sugro. Apa itu kiamat kubro? Apa itu kiamat sugro? Pembagian kiamat. Kiamat kecil dikatakan kiamat sugro. Kiamat besar dikatakan kiamat kubro. Oke nak ya. Kiamat kecil itu matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Kemudian kiamat besar adalah kiamat
yang merupakan kiamat kubro itu merupakan kiamat besar, yaitu merupakan hancurnya seluruh alam semesta ini. Itu merupakan arti kiamat besar. Hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet semuanya hancur, sehingga terjadinya kiamat besar. Kapan kiamat? Banyak yang menanyakan kapan hari kiamat itu terjadi, bilakah terjadinya. Jadi katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Jadi nak, hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya, baik itu malaikat, rasul, dan sebagainya. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian ini adalah ciri-ciri tanda dari kiamat kecil. 1. Melimpahnya harta benda, enggan menerima sedekah, munculnya orang-orang yang mengaku nabi palsu, banyaknya pejabat yang zolim, perzinahan, minuman keras, obat-obat terlarang merajalela, memperindah masjid tanpa memakmurkan. Maksudnya adalah banyaknya bangunan masjid, tetapi tidak ada orang-orang yang sholat di dalam masjid tersebut. Itu adalah bangunan yang megah, tapi tidak ada yang memasuki masjid. Itu adalah memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Itu merupakan ciri tanda kiamat kecil. Kemudian ada yang namanya berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme, merajalela riba, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Kemudian berikut adalah tanda-tanda kiamat yang besar. Yang pertama, munculnya Dajjal. Yang kedua, diturunkannya Nabi Isa alaihi wasallam. Yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 4. Terbitnya matahari dari barat. Kemudian keluarnya binatang dari perut bumi. Nama-nama hari akhir. Berikut adalah nama-nama hari akhir. Ada As-Sa'ah, hari kiamat, Yaumul Bas, hari kebangkitan, ada Yaumuddin, hari pembalasan, ada Yaumul Hasrah, hari penyesalan, ada juga Yaumul Fas, hari keputusan, dan Yaumul Jama', hari berkumpul, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Wa'id, hari ancaman, Yaumul Waqi'ah, peristiwa yang dahsyat, Yaumul Haqqah, hari yang pasti terjadi, dan Yaumul Azifah, hari mendekat, Al-Qari'ah, kecelakaan yang perih, Al-Qasyi'ah, peristiwa yang luar biasa, Yaumul Fatih, hari pengadilan, Yaumul Talak, hari perpisahan. Tahap kehidupan di hari akhir, nama lain di hari akhir, Yaumul Qiyamah, hari kehancuran, Yaumul Bas, bangkitnya dari kubur, Yaumul Mahsyar, hari padang mahsyar, Yaumul Hisab, perhitungan, Yaumul Mizan, pertimbangan amal, yaitu Yaumul Jasya, pembalasan. Yaumul Qiyamah, kita berada di fase Yaumul Qiyamah, yaitu hari kehancuran, di mana seluruh bumi dan alam semesta ini akan dihancurkan. Kemudian kita akan dibangkitkan lagi di dalam kubur. Setelah kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu kita akan berada di Yaumul Hisab, yaitu perhitungan amal ibadah. Seluruh amal ibadah kita diperhitungkan. Dan Yaumul Mizah, pertimbangan amal. Amal kita semuanya ditimbang.
Ditimbang. Oh, yang mana yang lebih banyak? Apakah amal buruknya ataukah amal baiknya? Kalau lebih banyak ke amal buruk, berarti itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ketika ditimbangnya banyaknya amal kebaikan, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yaitu yaumul jasa, pembalasan, yaitu hari pembalasan. Jika kita banyak berbuat baik, kita akan dibalas dengan masuk surga. Jika kita berada berbuat buruk, maka kita akan dibalas masuk ke neraka. Nah ini tahapan perjalanan manusia, surga atau ke neraka, yaumul jasa, ya nak ya. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah ini adalah apabila kita mempercayai hari akhir itu, apa yang akan terjadi kepada kita. Yang pertama, hidup di dunia ini hanya sementara, ya nak ya. Hidup di dunia ini kita hanya sementara. Ingat kata ibu, kehidupan yang kekal itu adalah di hari akhir. Dalam hidup kita menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian kita akan semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Keempat, bertambahnya yakin dengan kesabaran dan kekuasaan Allah. Ini adalah rangkumannya. Rangkuman hari kiamat. Hari kiamat itu hancurnya alam semesta. Hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua macam. Ingat kata ibu tadi, hari kiamat dibagikan ke dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu artinya kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro, yaitu kiamat yang besar. Hancurnya seluruh bumi ini, seluruh alam semesta ini namanya kiamat apa? Kiamat kubro, ya nak ya. Kiamat kecil itu banyak contohnya nak. Kiamat kecil itu mati, orang yang meninggal itu kiamat kecil. Sakit, hilangnya harta, itu adalah kiamat kecil. Kalau kiamat besar itu hancurnya seluruh alam semesta ini, gunung-gunung meletus, dan seluruhnya itu adalah kiamat besar. Pokoknya nak, kalau kiamat besar itu semua alam semesta ini hancur. Banjir, tapi kalau banjir, gunung meletus, apa-apa itu adalah kiamat kecil. Oke nak ya, ingat kiamat kubro tadi? Kiamat kubro tadi adalah kiamat besar. Seluruh alam semesta ini hancur dan seluruh alam makhluk di atas dunia ini semuanya apa? Wafat, meninggal dunia. Setelah kiamat kubro tiba, maka manusia dikumpulkan untuk diminta pertanggungjawaban. Ingat, setiap perbuatan kita ini ada pertanggungjawabannya. Baik dan buruknya ada pertanggungjawaban, yaitu adalah yaumul jaza. Kata ibu tadi, yaumul jaza adalah hari apa? Pembalasan. Kalau kita berbuat baik, kita akan dibalas dengan masuk ke surga. Kalau kita banyak berbuat jahat, kita akan dibalas ke neraka. Jadi ingatnya anak ya, kita harus selalu berbuat kebaikan. Nah, oke. Sekarang cermatilah gambar-gambar berikut. Berilah ini nak di kitab kita ada di halaman. Oke, anak-anak bisa lihat. Ini ada di halaman. Ingat, cermatilah gambar berikut. Itu ada di halaman apa ya? Oke, kita akan mencermati halaman pertama itu. Kita disuruh untuk mencermati di halaman pertama tadi kita disuruh untuk mencermati apa-apa yang terjadi. Ingat. Nah, gambar yang pertama itu tabrakan kereta api dengan mobil. Nah, gambar yang kiamat sugro. Ingat, ini yang kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Silakan anak-anak conteng yang mana. Oh, kalau seandainya ini adalah tabrakan kereta api dengan mobil. Yang ini ya nak ya, yang ini. Ini kiamat kecil atau kiamat besar? Oh, kiamat kecil. Kalau ini kiamat kecil berarti diconteng kiamat kecil. Gunung meletus. Ini merupakan kiamat kecil. Kemudian seperti tadi ada ambulan, orang-orang meninggal. Orang-orang meninggal itu adalah ciri-ciri dari kiamat apa nak?
kiamat kecil. Banjir adalah kiamat kecil. Hanyut ke sungai itu merupakan kiamat kecil. Nah, kemudian ini adalah tugas. Silakan nanti anak-anak buat tugas ini di buku latihannya, di latihan agama ya nak ya. Silakan anak-anak tulis di buku latihan agama. Ini jawablah pertanyaan di bawah ini. Tadi sudah Ibu jelaskan. Jelaskan arti kiamat. Apa itu arti kiamat? Tadi sudah dijelaskan apa itu arti kiamat. Sebutkan 4 contoh kiamat sugro. Nah, kiamat sugro itu apa-apa saja tadi sudah Ibu jelaskan. Yang keempat, tanda akan datangnya hari kiamat. Apa saja ciri-ciri datangnya hari kiamat? Kemudian hikmah. Apa saja hikmah yang kita peroleh dari apabila kita sudah mempercayai dari hari kiamat? Kemudian sebutkan 4 perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. 4 perbedaan ya nak ya. Oh, kalau kiamat sugro itu apa? Kalau kiamat kubro itu apa? Oke, paham itu nak ya? Paham ya? Oke, kemudian yang ini tanggapilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jujur. Ini dengan jujur ya nak, harus dijawab dengan jujur. Saya yakin bahwa kiamat itu akan datang. Ini setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Kalau kita yakin bahwa hari kiamat itu akan datang, berarti conteng setuju. Saya yakin bencana tsunami ini dan gunung meletus atas izin Allah, setuju. Saya percaya bahwa setiap amal perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Oke, itu boleh katakan setuju atau tidak setuju. Jadi dan seterusnya ya nak ya. Silakan anak-anak dibaca, kemudian silakan nanti diisi. Oke. Terima kasih. Mungkin ya nak ya. Mungkin ini adalah contoh-contoh dari surga. Ini adalah nama-nama surga. Ada surga Firdaus, Al-Ad, Al-Khulud, An-Na'am, dan Ma'wa, dan Salam, dan Al-Muqawwamah. Gambaran nikmat surga. Ini adalah gambaran-gambaran jika kita memasuki surga. Dapat melihat Allah, makanan yang lezat-lezat, minuman yang enak-enak, pakaian yang indah, raut wajah yang berseri, tempat istirahat di atas permadani. Malaikat menyambut dengan ucapan keselamatan atas kamu, dengan berkata kesabaran kamu. Tempat tinggal mereka mahliga yang di bawah sungai yang mengalir. Sangat indah itu nak. Ya nak ya. Kemudian ini adalah tingkatan neraka. Ada jahanam, lazah, hutama, syair, syakar, jahim, wahiyah. Oke, itu adalah tingkatan-tingkatan yang ada di neraka. Sudah nak ya? Ini adalah tentang cerminan-cerminan kita jika bumi ini berhenti berputar. Jadi jika bumi ini berhenti berputar, itu tandanya kita sudah memasuki fase hari kiamat. Jadi silakan anak-anak perbanyak ibadah, perbanyak berbuat baik, sholatnya harus ditingkatkan, puasa, zakat, dan seluruhnya harus ditingkatkan. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini ya nak. Nanti soalnya silakan, soal-soal yang tadi silakan anak-anak kerjakan. Nanti kita akan ketemu lagi besok. Kita ketemu lagi besok untuk menjawab sama-sama pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya nak ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Tetap harus jaga kesehatan. Tetap laksanakan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa 3M, ya nak ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.